Pada tahun 1946 di kota kecil, Fontedera, Italia, seorang insinyur brilian bernama Corradino d'Ascanio dihadapkan pada tantangan besar. Perusahaan Piaggio yang awalnya bergerak di bidang manufaktur pesawat terbang mencari cara untuk beralih ke produksi kendaraan darat. Pasca Perang Dunia II, Enrico Piaggio, pemilik perusahaan, ingin menciptakan kendaraan yang dapat dengan mudah digunakan oleh masyarakat, luas dan terjangkau bagi semua kalangan. Corradino d'Ascanio yang tidak meninjui kesterian dari teodor karena kerumitannya memutuskan untuk merancang kendaraan yang lebih praktis dan nyaman. Dia menginginkan kendaraan yang tidak hanya efisien, tetapi juga mudah dikendarai, bersih, dan dapat diandalkan. Inspirasi datang dari sebuah helikopter yang pernah dirancang sebelumnya dengan rangka berbentuk tubular yang kokoh. Dan ringan dengan ide tersebut, d'Ascanio mulai merancang sebuah skuter yang revolusioner. Ia menempatkan mesin di bagian belakang di atas roda belakang untuk memberikan ruang yang lebih luas di bagian tengah kendaraan. Desain ini juga memungkinkan pengendara duduk dengan nyaman, seperti di atas kursi dengan kedua kaki, terlindungi oleh bodi kendaraan. Selain itu, transmisi otomatis membuatnya mudah dikendarai, bahkan oleh mereka yang belum pernah mengendarai motor sebelumnya. Pada tahun 1946, prototipe pertama dari skuter ini yang diberi nama Vespa karena bentuknya yang menyerupai tawon diperkenalkan kepada publik. Nama Vespa sendiri berarti tawon dalam bahasa Italia, dan ini sesuai dengan bentuk belakangnya yang menggembung dan suara mesin yang berdengung. Vespa langsung menarik perhatian dengan desainnya yang unik dan inovatif. Enrico Piaggio melihat potensi besar dalam Vespa dan segera memutuskan untuk memproduksinya secara massal. Vespa mulai diproduksi di pabrik Piaggio di Pontedera, dan dalam waktu singkat, Vespa menjadi sensasi di seluruh Italia. Kendaraan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat pasca perang, tetapi juga memberikan gaya keanggunan yang sebelumnya tidak ditemukan pada kendaraan roda 2. Keberhasilan Vespa tidak hanya terbatas di Italia. Dengan cepat, Vespa menyebar ke seluruh Eropa dan kemudian ke seluruh dunia. Skuter ini menjadi simbol kebebasan dan mobilitas baru di era pasca perang, terutama bagi kaum muda. Desainnya yang menarik dan praktis membuatnya sangat populer di kalangan berbagai lapisan masyarakat. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, Vespa menjadi ikon budaya populer. Banyak film dan selebriti yang menggunakannya, sehingga menambah daya tariknya film Roman Holiday yang dibintangi Audrey Hepburn dan Gregory Peck misalnya, menampilkan Vespa sebagai bagian penting dari ceritanya yang semakin mengukuhkan statusnya sebagai simbol gaya hidup. Piaggio terus mengembangkan dan memperbarui Vespa, menambahkan fitur-fitur baru dan meningkatkan performanya meskipun menghadapi berbagai tantangan termasuk persaingan dari skuter lain. Dan pada ekonomi global, Vespa tetap bertahan dan beradaptasi dengan zaman produksi. Vespa terus meningkat dan varian-varian baru diperkenalkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang beragam. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, Vespa kembali mengalami kebangkitan popularitas. Dengan munculnya tren retro dan minat baru terhadap desain klasik, Vespa kembali diminati oleh generasi baru yang menghargai kombinasi standar daya dan fungsi. Piaggio memanfaatkan momentum ini dengan meluncurkan model-model baru yang tetap mempertahankan estetika klasik, namun dilengkapi dengan teknologi modern. Vespa terus menjadi ikon hingga hari ini, lebih dari 70 tahun sejak diluncurkan. Pertama kali, kendaraan ini tidak hanya menjadi alat transportasi yang efisien,
tetapi juga menjadi simbol dari gaya hidup yang elegan, right berkelas, dan dengan lebih dari 18 juta unit yang terjual. Di semua tahun Dudi, Vespa membuktikan dirinya sebagai salah satu kendaraan roda, dua paling sukses dan berpengaruh sepanjang masa. Saat ini Vespa diproduksi di beberapa negara dan tersedia dalam berbagai model yang menyesuaikan dengan kebutuhan zaman modern. Dari model klasik yang mempertahankan desain asli hingga model listrik yang ramah lingkungan, Vespa terus berinovasi tanpa melupakan warisan sejarahnya di era digital. Ini Vespa juga memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan model-model terbaru. Dilengkapi dengan fitur-fitur seperti konektivitas, Bluetooth, navigasi GPS, dan sistem keamanan canggih yang semakin memperkuat posisinya sebagai skuter pilihan di pasar global. Keberhasilan Vespa tidak hanya terletak pada inovasi teknologinya, tetapi juga pada komunitasnya yang setia dan bersemangat. The Club Vespa dan penggemar Vespa di seluruh dunia sering mengadakan pertemuan dan perjalanan bersama merayakan kecintaan mereka terhadap skuter ini. Semangat persaudaraan dan kebersamaan ini menjadikan Vespa lebih dari sekadar kendaraan, tetapi sebuah rasa simbol dari kebebasan dan gaya hidup. Dengan warisan yang kaya dan masa depan yang cerah, Vespa akan terus melaju di jalan-jalan dunia, menginspirasi generasi baru dengan desainnya yang elegan, performanya yang handal, dan semangat kebebasan yang dibawanya. Vespa adalah bukti bahwa inovasi, gaya, dan fungsi dapat bersatu dalam harmoni yang sempurna, menciptakan sesuatu yang abadi dan berharga